Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Lorong Waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua, di sini ada Knight of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Three of Swords. Kartu keempat, di sini ada The Devil. Kartu kelima, di sini kita punya Judgment. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Page of Pentacles. Baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Lorong waktu yang akan segera kamu lewati. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Pentacles. Nah, di kartu ini menggambarkan akan adanya harapan, akan terbuka lebar kembali peluang dan kesempatan di dalam setiap sektor kehidupanmu, sehingga kamu mulai bisa memanfaatkan situasi yang ada, sehingga kamu mampu wujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan peningkatan secara signifikan di dalam kehidupanmu, dan akhirnya hadirlah kebahagiaan, kenyamanan di dalam kehidupanmu kembali, dan untuk mampu kamu bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Nah, makanya di sini tergambar ada harapan, ada kesejahteraan, ada peluang, dan ada kesempatan. Nah, kenapa ini semua bisa kamu dapati? Nah, mungkin selama ini kamu sudah terlalu lama berada di fase di mana keadaannya selalu tidak menyenangkan. Ya, kamu begitu sulit berkembang, ada keterpurukan, ada kesulitan di bidang finansial, dan ada kemunduran-kemunduran ataupun kegagalan-kegagalan di setiap sektor kehidupanmu, dikarenakan berbagai macam hal. Dikarenakan kesalahan sendiri, ataupun adanya manipulasi, ya, ataupun kamu sempat dibohongi, ataupun kamu sempat selalu dimanfaatkan, ya, selalu diiming-imingi, ya, ditawarkan hal-hal yang menggiurkan, tetapi pada akhirnya kamu sendiri yang rugi, ya. Jadi situasi yang kamu lewati selama ini memang sangat sulit. Tetapi ada situasi yang paling menyedihkanmu pada saat itu, yang paling mengecewakanmu pada saat itu. Kenapa? Karena di saat kamu pulang seharian bekerja, lelahnya berusaha, di saat sesampainya di rumah, sesampainya di tengah-tengah orang-orang yang kamu sayangi, di saat itulah kamu melihat kurangnya kebahagiaan, tidak hadirnya kenyamanan, tampak kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan sangat baik. Di saat itulah hatimu remuk, hatimu hancur berkeping-keping melihat kenyataan yang terjadi. Oke? Tetapi dengan situasi inilah, dengan keadaan inilah yang akhirnya menyadarkan kamu, yang akhirnya membuat kamu mengerti
bahwa harus mampu membalikan keadaan, bahwa harus mampu menata setiap jengkal, setiap sektor apapun di dalam kehidupanmu. Dan dari situlah kamu mulai mampu mencari lingkungan yang tepat, mencari orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat untuk sama-sama maju, untuk sama-sama berkembang. Dan ditambah, kamu mulai mengasah kemampuanmu, mulai menambah pengalamanmu, mulai tekun di bidangmu masing-masing, sehingga mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak peningkatan kualitas di dalam dirimu. Dan seketika kamu bertemu dengan orang-orang, lingkungan yang tepat, ya sudah mulai mampu bisa menemukan keadaan yang mungkin bisa dikatakan baik begitu ya. Di saat itulah kamu memanfaatkan momentum yang ada. Kamu manfaatkan kesempatan baik ini sehingga terjadilah banyak kemajuan, banyak peluang, banyak kesempatan di dalam kehidupanmu. Dan dari situlah kamu akan mampu mewujudkan kebahagiaan, memberikan kenyamanan kembali bagi orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi ini adalah salah satu lorong waktu yang kamu lewati. Meskipun lorongnya begitu panjang, begitu melelahkan. Karena di saat itu kamu berada di tengah-tengah lorong waktu yang begitu gelap, lorong kehidupan yang begitu mencekam. Karena kamu sulit untuk berkembang pada saat itu. Tetapi dengan keyakinan, ya, dengan meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas diri, serta dengan mampu lebih bijaksana, lebih matang di dalam memilih lingkungan, memilih orang-orang yang tepat, sehingga berangsur-angsur kamu mulai bisa melewati lorong yang panjang ini, dan akhirnya kamu sampai di ujung lorong tersebut yang begitu banyak dengan sinar yang terang. Sinar yang menghangatkan dan begitu membuat nyaman. Nah, inilah makanya tergambar di sini ada kesejahteraan, ada harapan, ada peluang yang kembali terbuka lebar untuk dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Magician. Nah, benar saja kan? Ini menggambarkan seolah-olah berbanding lurus ya dengan kartu sebelumnya. Kamu mulai meningkatkan kualitas yang kamu miliki, mulai dewasa, mulai bijaksana di dalam memilih lingkungan, di dalam memilih pergaulan ya. Makanya di sini tergambar kamu tampak ingin melakukan apa saja. Ingin belajar dari hal apapun dan dari siapapun. Dan kamu tidak segan-segan untuk terus mengembangkan dirimu, untuk terus meningkatkan kualitasmu, ya. Bahkan apapun akan kamu lakukan, ya. Bekerja kasar, ya, menjadi buruh, ya. Melakukan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Apapun akan kamu kerjakan karena kamu ingin dan bertekad di dalam dirimu harus bisa keluar dari keadaan yang lalu. Karena ada keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya kamu tidak ada gengsi, tidak ada malu untuk melakukan hal apapun. Dan akhirnya usahamu inilah, kegigihanmu inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada fase, pada titik di mana banyak kemajuan, di mana banyak rezeki yang mengalir deras, di mana banyak keberkahan yang selalu menyertai langkah gerak kehidupanmu. Karena kamu selalu share, selalu bagikan apa yang kamu dapati setiap harinya untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Untuk memberikan kenyamanan bagi mereka. Makanya keadaan mulai berbalik. Makanya peluang yang baik, kesempatan emas kembali terbuka lebar untuk kamu melangkah, untuk kamu melompat lebih tinggi, menjadi lebih maju dan berkembang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini semangat ya, semangat, energi yang besar, gairah yang menggelora untuk terus maju, untuk terus mendobrak ya kebuntuan di dalam kehidupanmu menjadi sebanyak kemajuan, menjadi banyak peningkatan. Jadi ibarat kamu adalah seorang hero, seorang kesatria yang sedang memenangkan pertarungan.
Pertarungannya yaitu membahagiakan kembali orang-orang yang kamu sayangi. Dan seketika itu terwujud, seketika itu mampu kamu lakukan, maka seketika itulah keberkahan, keberuntungan selalu menyertai kehidupanmu. Dan kamu adalah satu-satunya orang, ya, yang bisa bertanggung jawab untuk kehidupanmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Dan dengan begitu, kamu adalah pahlawan. Kamu adalah hero di mata mereka. Makanya kamu mulai memiliki tempat ternyaman, tempat terhangat untuk kamu kembali sepulangnya dari berkegiatan, dari lelahnya berusaha, dari lelahnya bekerja, berjuang seharian. Dan di saat sesampainya di tengah-tengah orang-orang yang kamu sayangi, di saat itulah kamu memiliki tempat terbaik, tempat terhangat untuk bercengkrama, untuk beristirahat, ataupun untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa membuat kamu bersemangat lagi keesokan harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, memang di sini tergambar ada sakit, ya, ada luka, ada kekecewaan, ya, ada keputusasaan. Oke? Tetapi ini sifatnya hanya sementara. Di balik situasi ini akan ada kebahagiaan. Karena apa? Karena kamu orangnya mau bercermin, mau berkaca dari pengalamanmu, dari keadaanmu yang lalu. Nah, jadi kamu orangnya memang sangat mampu, sangat mau atau berani mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahanmu. Nah, dengan begitu kamu mulai sedikit demi sedikit bisa membalikkan keadaan, ya, bisa mengobati luka hatimu, ya, bisa menghilangkan rasa kecewamu, dan bisa memutus, ya, asa, memutus keputusasaan yang kamu miliki, kamu ganti dengan semangat dan gairah yang lebih baik lagi. Nah, karena kamu mau bercermin, mau berkaca, dan mau belajar dari keadaanmu yang lalu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Devil. Nah, ini memang, ya, banyak hal buruk yang ada di sekitarmu pada saat itu. Banyak energi negatif, ya, yang selalu ada di sekitarmu pada saat itu. Nah, mungkin ini hadir dari orang-orang, dari lingkungan yang mungkin selama ini toksik. Lingkungan yang selalu memanfaatkan. Lingkungan yang tidak senang, tidak suka melihat orang lain berkembang. Nah, tetapi energi negatif ini, ya, hal-hal buruk ini mampu kamu tepiskan, mampu kamu abaikan, karena kamu telah lebih bijaksana, telah lebih dewasa dan matang, ya, di dalam menentukan sikap, di dalam mencari lingkungan dan orang-orang yang tepat, ya, di dalam mencari solusi-solusi terbaik agar kamu lebih bisa berkembang daripada sebelumnya. Nah, jadi dengan kata lain, kamu bisa melewati fase ini dengan sangat baik, ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Judgment. Nah, jelas ini perubahan yang baik, ya. Seolah kamu sedang memulai kehidupan baru, tetapi dengan versi terbaikmu, ya, dengan perasaan lega, dengan kata maaf, karena kamu mampu berdamai dengan masa lalumu. Kamu mampu maafkan orang-orang, maafkan lingkungan-lingkungan yang mungkin dulunya selalu berlaku buruk, berbuat yang tidak adil terhadap dirimu. Tetapi kamu telah maafkan itu semua, makanya kamu sedang, ya, menata kembali kehidupanmu, ya, dengan semangat baru, dengan gairah baru, serta dengan dirimu versi terbaik saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi keberhasilanmu, ya, kemajuanmu saat ini, semoga tidak akan membuat kamu lena, semoga tidak akan membuat kamu abai, karena di sini tergambar kamu harus berhati-hati, berhati-hati terhadap mengelola keuangan, berhati-hati terhadap lingkungan yang mungkin nanti akan masuk ke dalam kehidupanmu, tetapi lingkungan ini akan membawa energi negatif kembali. Nah, jadi
sepertinya kamu harus waspada nih, terutama terhadap pengeluarannya, terhadap pengelolaan keuangan. Memang saat ini kamu mulai memiliki finansial yang baik, tetapi semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpanya. Nah, semakin baik finansialmu, semakin baik ekonomimu, tentu ada saja tawaran, ada saja ajakan ya dari rekan-rekan, dari teman-teman, dari kolega ya yang mungkin nanti akan mampu membuat pengeluaranmu bengkak. Ya, yang nanti akan bisa membuat kamu ya bisa jadi ajakan ini menggiurkan ya. Tetapi ingat ya, ini hanya kepuasan sesaat. Nah, jadi tetaplah fokus pada tujuanmu ya, untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi ya, dan sepertinya harus bisa berhati-hati terhadap hal-hal buruk yang mungkin saja akan masuk kembali ke dalam kehidupanmu. Oke, tetapi saya yakin temanku Virgo akan mampu melakukannya. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu melewati lorong waktu di dalam kehidupanmu ya, meskipun panjang dan melelahkan, meskipun lorongnya begitu gelap dan mencekam, tetapi yakinlah pada akhirnya kamu akan sampai di penghujung lorong tersebut, di mana di sana akan banyak kemajuan, akan banyak sinar mentari yang cerah dan juga kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Ya, jadi tetap semangat dan teruslah berjuang. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.